Anak-anakku yang terkasih, selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran agama Katolik untuk kelas 9. Pada pertemuan yang ke-7 ini, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Dan kita tandai tanda kemenangan Kristus di dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu selama ini. Engkau senantiasa mendampingi kami, membimbing kami. Engkau senantiasa merindukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu, terangi akal budi kami, kehendak kami, sehingga pada pelajaran yang ke-7 ini kami sungguh-sungguh semakin dalam mendalami misteri Putra-Mu dan melakukan apa yang dikehendaki Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak yang terkasih, kita sebagai anggota gereja, kita memiliki hak sekaligus kewajiban. Hak adalah sesuatu yang dapat kita peroleh dari gereja kita. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita berikan pada gereja kita. Jadi hak dan kewajiban itu kebalikan. Kalau hak, apa yang kita dapat. Kalau kewajiban, apa yang kita berikan pada gereja. Di dalam hak, ada dua aspek yang dapat kita peroleh dari gereja kita. Dua aspek itu, yang pertama aspek rohani, di mana dalam aspek rohani kita memperoleh pelayanan 7 sakramen melalui iman kita, melalui gereja kita. Juga dalam aspek rohani ini, dalam hak aspek rohani, kita juga memperoleh bimbingan retret, rekoleksi, dan pendampingan iman kita, atau seringkali disebut dalam istilah mestagogi. Dari hak secara rohani, harusnya gereja kita juga mendampingi kita, menumbuhkan kita, membuat iman kita semakin berkembang, pengenalan Yesus akan Tuhan kita. Kita semakin menteguh, semakin paham melalui bimbingan gereja kita. Kemudian aspek jasmani dari hak, yaitu kita memperoleh fasilitas kepengurusan, surat-surat, mungkin baptis, surat krisma. Kita juga akan memperoleh perlindungan dari gereja kita di saat kita harus menghadapi permasalahan secara organisasi maupun administrasi. Itu hak yang akan kita peroleh dari gereja kita. Sedangkan kewajiban, dalam kewajiban pun ada dua aspek yang bisa kita berikan pada gereja. Aspek yang pertama adalah aspek rohani, yaitu kewajiban kita sebagai anggota gereja. Kita harus bisa menghidupi iman gereja melalui iman kita. Bagaimana dengan iman yang kita miliki? Kita harus semakin mewujud nyatakan iman itu di dalam komunitas gereja kita. Bagaimana melalui iman kita yang kita peroleh dari gereja, kita kembalikan ke gereja
agar melalui iman itu, iman gereja semakin bertumbuh, berkembang, berbunga dan berbuah. Kemudian contohnya kita menjadi pewarta tentang kasih Kristus kepada setiap orang. Kemudian kita menurunkan iman kita kepada siapapun yang kita jumpai, terutama kepada saudara-saudara kita segereja, seiman. Kemudian kita juga harus mampu menghidupkan iman di dalam gereja. Tidak hanya di tengah masyarakat, kita pun harus menumbuhkan, mengembangkan iman kita di dalam gereja. Sehingga melalui iman yang ada di dalam diri kita, iman gereja semakin bertumbuh, berkembang dan berbuah. Kita tularkan pada anggota gereja yang lain. Kita membantu mereka yang tidak tahu cara bagaimana iman bertumbuh. Kita menjadi pendamping mereka. Itu kewajiban dari aspek rohani. Sedangkan kewajiban dari aspek jasmani, kita bertanggung jawab tentang keberadaan gereja kita, bangunan gereja kita. Seandainya gereja kekurangan dana untuk membangun, kita harus ikut menyumbang dengan sekuat tenaga. Tidak harus uang, mungkin pikiran, mungkin tenaga, mungkin solusi. Kita harus peduli dengan keberadaan gereja kita. Kemudian gedung gereja kita mungkin kekurangan dana. Kita pun harus membantu gereja kita melalui persembahan, melalui amplop khusus. Bagaimana keberadaan gereja tetap eksis di dalam hidup kita. Kemudian juga ikut melestarikan bangunan gereja yang kita miliki, melestarikan gereja yang kita miliki. Jadi jangan sampai gereja itu akhirnya runtuh karena umatnya tidak peduli pada gereja. Jadi dalam pelajaran yang ke-7 ini, hak ada dua. Hak ada dua aspek. Aspek rohani dan jasmani. Kewajiban pun ada dua aspek. Rohani dan jasmani. Jadi mari kita lihat dalam diri kita masing-masing. Sudahkah hak dan kewajiban yang kita miliki sudah seimbang seperti yang diharapkan gereja? Dan harap diingat, orang yang bertumbuh di dalam iman lebih banyak kewajibannya daripada hak yang dia tuntut. Maka kalau kita bertumbuh di dalam iman, adalah kewajiban yang lebih kita kedepankan untuk gereja kita yang kita kasihi. Saya kira cukup pelajaran yang ke-7 ini. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucapkan syukur bagimu ya Bapa, atas segala apa yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Juga bimbinglah kami, doronglah kami, agar kami peduli dengan gereja kami, gereja yang Kau berikan bagi kami, di mana di dalam gereja kami berhimpun untuk menerima tubuh dan darah-Mu melalui sakramen Ekaristi. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati, berkah dalam